Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Kasuara. Kali ini kita akan mencoba mempelajari mengenai materi permutasi yang di dalamnya yaitu tentang notasi permutasi, permutasi unsur yang sama dan permutasi siklik. Baik, kita langsung saja. Kita awali materi kita dengan notasi permutasi ya. Oke, kita awali dengan sebuah soal cerita ya. Seorang pengusaha mebel ingin menulis kode nomor pada kursi buatannya yang terdiri dari 3 angka ya. Padahal pengusaha itu hanya memakai angka-angka sebagai berikut, yaitu angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4. Jadi 5 ya, dan angka 5. Jadi ada 5 angka yang tersedia. Angka-angka itu tidak boleh ada yang sama ya susunannya. Berapakah banyaknya kursi yang akan diberi kode nomor? Jadi kita akan mencoba mencari nomor-nomor kursi yang tersedia apabila angka-angkanya terdapat 5 angka dan nomor kursinya adalah 3 angka. Nah, persoalan ini sebetulnya aturan perkalian juga ya, aturan perkalian juga. Kalau kita ibaratkan angka yang tersedia, saya tulis saja angka yang tersedia itu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian angka yang diinginkan itu 3 angka ya. Katakanlah saya pakai kotak saja. Angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Oke. Katakanlah ini angka pertama A, angka keduanya B, angka ketiganya C. Jadi kita akan menyusun angka-angka ini yang berbeda, kira-kira berapa banyaknya apabila angka yang tersedianya ada 5 buah ya, ada 5 buah angka seperti itu. Nah, seperti yang persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya ya tentang aturan perkalian, maka posisi angka pertama memiliki 5 kemungkinan yang bisa diisi ya. Mungkin angka 1, mungkin angka 2, mungkin angka 3, mungkin angka 4, dan mungkin angka 5. Jadi ada 5 ya, 5 kemungkinan ya. Kalau saya tulis di sini 5 kemungkinan. 5 kemungkinan. Angka yang kedua, apabila angka pertama sudah diisi oleh 1 angka ya, nah maka kemungkinan angka kedua maka akan berkurang ya. Nah, jadi ada 4 kemungkinan ya, ada 4 kemungkinan. Contoh, kalau angka pertama A itu adalah 1, maka angka kedua B mungkin 2, 3, 4 atau 5. Misalkan saja angka yang pertamanya 2, ya mungkin angka yang keduanya adalah 1, 3, 4, dan 5. Jadi ada 4 angka, 4 kemungkinan angka yang bisa dimasuki pada kolom yang kedua ini ya. Dan seterusnya, berarti angka yang ketiga ada 3 kemungkinan ya seperti itu. Nah, sisanya ada 3 kemungkinan. Nah, sehingga kemungkinan angka yang terjadi ini merupakan aturan dari perkalian ya. Kita tinggal mengalikan saja 4 dikali 5 kali 4 dikali 3 seperti itu ya. Jadi ada berapa? 60. Jadi kalau saya tulis misalnya kemungkinan kali ini permasalahannya kode nomor ya. Kemungkinan kode nomor yang bisa dibuat dengan susunan 3 angka tadi sebanyak
5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. 60 kode ya. Artinya kita bisa membuat 60 kode yang berbeda yang tersusun dari 3 angka, yang angka-angkanya 1 2 3 4 5 ya, yang angka-angkanya sebanyak 3 buah ya, 3 buah angka. Atau boleh dikatakan kita bisa membuat kode sebanyak 60 kursi ya. Karena ini ceritanya tentang kursi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita turunkan dari aturan perkalian ini menjadi aturan yang lain ya. Menjadi aturan yang lain. Nah, kita misalkan saja di sini cerita ini bisa dikatakan merupakan suatu proses permutasi namanya. Nah, satu proses permutasi di mana permutasi ini adalah pengambilan, katakanlah begitu ya, pengambilan 3 angka ya, dari 5 angka yang tersedia. Nah, jadi ini adalah proses permutasi di mana proses permutasinya merupakan pengambilan 3 angka kan. Jadi kita mengambil 3 angka dari 5 angka yang tersedia seperti itu, dari 5 angka yang tersedia. Nah, notasi dari permutasi, notasinya adalah P ya. Katakanlah di sini ada beberapa notasi sebetulnya, beberapa notasi. Ada yang menggunakan permutasi kalau ini ceritanya tentang ini berarti 5 angka yang diambil 3 angka. Jadi penulisannya seperti itu. 5P3 atau permutasi 5 angka, permutasi 5 permutasi 3 dari 5 atau permutasi 5 diambil 3, boleh seperti itu. Ada juga yang menulis permutasi penulisannya di sini ya. Nah, 5,3. Ada yang seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menulisnya permutasi 5,3. Nah, seperti itu. Nah, ketika 3 notasi ini banyak dipakai di dalam beberapa buku ya, banyak dipakai. Jadi silahkan saja menggunakan notasi permutasi yang mana ya, seperti itu. Misalkan yang paling umum biasanya yang pertama ini ya. Nah, kita turunkan dari sini saja ya, permutasi 5 diambil 2. Nah, itu kan bisa ditulis sebagai 5 dikali 4 dikali 3 seperti itu ya. Sama dengan 60. Tapi di sini kita tidak mengambil nilainya, tapi kita ingin menurunkan rumus secara induktif saja. Ini bisa kita tulis sebagai 5 dikali ya, berarti 4 itu kan sama dengan 5 dikurang 1 berdasarkan aturan faktorial ya. Kemudian dikali 5 kurang 2. Nah, kalau misalnya permutasinya lebih besar ya kita boleh menggunakan titik-titik seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, katakanlah ini yang terakhir, nah kita bisa menggunakan satu trik ya, karena kita mengambilnya 2 begitu. Kalau mengambilnya 2 berarti sama dengan 3 ya. Mengambilnya 3 kita bisa tulis sebagai 5 dikurang 2 gitu ya. Nah, 2 ini kita ubah ya supaya menjadi seperti ini, 3 ditambah 1. Oke ya. Nah, kenapa kita mengambil akhirnya seperti itu? Untuk mendapatkan rumus baru di mana ini adalah posisi pengambilan 3 ini ya, atau dianggapnya ini sebagai R begitu. Dianggapnya sebagai R kalau dalam rumus permutasi seperti itu ya. Nah, sehingga kalau posisinya demikian, maka
secara umum kalau kita menggunakan rumus permutasi, maka permutasi dari katakanlah 5 itu sebagai suatu bilangan yang lebih besar dari yang diambilnya, misalnya n, dan 3 ini sebagai r ya. Jadi permutasi n diambil r, maka kita bisa tulis dia sebagai n ya dikali n kurang 1 sama seperti faktorial, karena ini n kurang 1, n kurang 2 ya, kemudian dikali dan seterusnya ya, ini perkalian. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir kita buat menjadi rumus seperti itu, n ya dikurangi katakanlah ini r-nya, r ditambah 1. Oke, nah jadi permutasi itu kita bisa tulis dia sebagai seperti itu, atau dengan kalau kita turunkan ya, kalau kita turunkan lebih lanjut ya rumus permutasi, maka kalau kita misalkan ada suatu perkalian faktorial ya, misalkan di mana n dikurangi r faktorial itu kita bisa tulis sebagai n dikurangi r dikali n dikurangi r dikurangi tambah 1 kurang 1 ya, dikali dan seterusnya ya, dan seterusnya, berarti kan akhirnya kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, kita bisa mencoba memprosesnya dengan menggunakan n dikurang r faktorial. Nah, kita ulangi dari sini, berarti n permutasi r itu bisa kita tulis sebagai n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali dan seterusnya, kemudian dikali n kurang r tambah 1 ya, kemudian dikali ya pembagian antara ini n kurang r faktorial dibagi n kurang r faktorial, itu saya tulis semuanya saja, n kurang r n kurang r kurang 1 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1, ini pun sama. Oke ya, tidak bermasalah karena ini jawabannya pembagian ini 1 nilainya ya. Oke, kemudian ya kita kalikan antara ini dan pembilangnya, maka di sini akan menghasilkan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali dan seterusnya kali ya n kurang r tambah 1, kemudian dikali n kurang r ya, kemudian dikali n kurang r kurang 1, kemudian dikali 3 kali 2 kali 1 ya, dan seterusnya ini dibagi n dikurang r dikali n dikurang r kurang 1 dikali dan seterusnya kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, ini sendiri ya, ini sendiri kalau kita lihat n dikali n kurang 1 dan seterusnya sampai n kurang r kurang 1, ini nyambung ya, ini nyambung. Nah, terus ke sana ini sama saja dengan n faktorial ya, sama saja dengan n faktorial. Kemudian yang ini, nah kalau kita lihat n dikurang r kemudian dikali n kurang r kurang 1, ini sama dengan n kurang r faktorial, jadi n kurang r faktorial. Maka inilah dia rumus dari permutasi ya yang kita kenal sekarang, seperti itu, dimana permutasi dari n kemudian diambil r, atau permutasi r dari n begitu, dimana n nya lebih dari r, maka sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Nah, ingat ya, ini rumusnya ya, saya kira ini sudah umum ya, sudah sudah sering kita lihat rumus permutasi seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada soal nomor 1. Nah, ini berapakah permutasi dari 8 yang diambil 3 ya, kita langsung saja. Permutasi 8 yang diambil 3 ya,
kita gunakan rumus yang tadi, berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial ya, sama dengan berarti 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial ya. 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial lalu dibagi 5 faktorial. Oke, kita solid saja, berarti hasilnya adalah 8 kali 7 dikali 6 ya, ini kira-kira 8 kali 7 kali 6 sebentar 336 ya. Oke, nah seperti itu cara pengerjaannya ya. Kemudian ini ada B ya, ini A, yang ini B. Permutasi 4 yang diambil 4. Nah, bagaimana kalau N sama dengan R ya? Berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat 0 faktorial, 4 faktorial dibagi 1 ya. Ingat 0 faktorial itu adalah 1, berarti ya ini sama saja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, jadi di sini kita bisa lihat jika N sama dengan R ya, jika N sama dengan R, maka di sini berlaku permutasi N gitu ya. Nah, permutasi N sama dengan N faktorial. Jadi jika N sama dengan R, maka ya sama saja dengan kita menghitung nilai faktorial dari N tersebut ya, seperti ini ya. 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial saja langsung seperti itu. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Selanjutnya ini ada soal ini ya. Tentukan nilai N bila permutasi dari N dikurang 1 diambil 2 itu sama dengan 20 ya. Secara konsep ya kita menggunakan aturan yang sama seperti tadi, hanya ini posisi atau jenis soalnya berbeda begitu ya. Ya, yang dicari adalah nilai N di mana N dikurang 1 ya diambil 2 ya. Kita coba menggunakan aturan yang sama ya seperti tadi, di mana N kurang 1 dari permutasi 2 itu sama dengan 20. Maka kita selesaikan yang di sebelah kiri seperti itu, berarti ini kan sama saja dengan N dikurang 1 berdasarkan aturan permutasi. N dikurang 1 faktorial dibagi N dikurang 1 dikurangi 2 faktorial sama dengan 20 seperti itu ya. Atau N dikurang 1 faktorial kemudian dibagi ini kurang 3 ya, N dikurang 3 faktorial sama dengan 20. Oke, selanjutnya nah ini kita bisa bisa kita lihat. Nah, kemungkinannya ada N kurang 1 kalau kita uraikan ya, berarti N kurang 1 faktorial dikali berarti kalau menurun N kurang 2 berarti dikali N dikurangi 3. Nah, oke, kita ketemunya di sini ya. Faktorial dibagi berarti ini adalah N kurang 3 faktorial sama dengan 20. Oke, nah nanti di sini kita bisa melihat ada yang sama. Nah, coret saja. Berarti sisanya tinggal N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sama dengan 20 ya. Oke, nah kita bisa mendapatkan N melalui perkalian faktor ini. Nah, kita bisa uraikan. Berarti ini kita dapat N kuadrat berarti dikurangi 2N lalu dikurangi N lalu ditambah 2 ya, tambah 2 sama dengan 20.
Oke, tambah 20 berarti n kuadrat dikurangi 3n tambah 2 sama dengan 20. Nah, kemudian kita bisa membuat ini koefisien ini konstanta ini ya, n kuadrat kurang 3n tambah 2 kurangi 20 ya sama dengan 0. N kuadrat kurangi 3n, nah ini berarti kan dikurangi 18 ya sama dengan 0. Nah selanjutnya ini kita bisa faktorkan ya, kita bisa faktorkan. Nah coba ini n berarti ini n ya 18, 3, 6 dan 3 ya, coba 6 3 berarti ini negatif positif ya, min oke. Nah berarti kita dapatkan n dikurangi 6 sama dengan 0, berarti n nya sama dengan 6, atau n ditambah 3 sama dengan 0, maka n nya sama dengan min 3. Oke, di sini jadi ada dua jawaban ya, 2n, di mana kita akan menguji kedua-duanya mana yang merupakan n yang jawaban yang bersesuaian dengan persoalan ini. Kita coba satu-satu. Untuk n sama dengan 6 ya, untuk n sama dengan 6 kita coba di sini lihat, karena n kurang 1 permutasi 2 sama dengan, apakah betul sama dengan 20, berarti n nya 6, berarti 6 kurang 1 5 ya, 5 permutasi 2 ya, berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 adalah 3 faktorial ya, sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Oke, 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi yang ini adalah benar n-nya ya. Kita coba lagi yang kedua, untuk n sama dengan negatif 3. Untuk n negatif 3 ya, berarti n kurang 1 permutasi 2 sama dengan negatif 3 kurang 1, itu kan berarti negatif 4 ya, negatif 4 permutasi 2. Oke. Karena di sini kita bisa lihat ya bahwa n ini kan tidak boleh kurang dari 0 ya. Di sini sebetulnya tidak mungkin ada ya. Min 4 faktorial dibagi min 4 kurang 2 berarti min 6 faktorial, karena kedua-duanya negatif. Jadi tidak mungkin. Ya, faktorial itu kan bilangan asli ya, jadi tidak ada bilangan bulat negatif seperti itu. Jadi kesimpulannya nilai n yang ditentukan itu sama dengan 6. Oke. Nah, selanjutnya materi selanjutnya adalah permutasi dengan unsur yang sama ya. Oke, kita lihat atau kita awali di sini dari sebuah contoh ya, contoh soal lagi. Kita lihat berapakah banyaknya bilangan yang dapat disusun dari angka 2275 ya, apabila tidak boleh ada angka-angka yang sama. Jadi tidak boleh ada angka yang sama. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita bisa pergunakan pohon faktor seperti ini ya, pohon ini seperti ini. Nah, kita lihat yang kita akan susun adalah 4 angka ya, 2275. Jadi supaya lebih mudah, barangkali ini kolom pertama, kolom kedua, atau cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, dan cabang keempat ya, 4 cabang itu. Di cabang pertama, kalau kita tulis secara aturan perkalian yang tadi, maka kemungkinan yang bisa bilangan yang kita coba di cabang pertama ada 4 ya. Bilangan pertama
bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan yang keempat. Kemudian terus dari bilangan yang kedua berarti kalau ini 4 berarti tinggal 3 ya. 3 1 2 3. Jadi kemungkinannya ada 3 angka yang bisa diisi. Begitupun dengan bilangan yang kedua ada 3 angka yang bisa diisi dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan yang ketiga berarti ada 2 angka ya, 1 2. Nah, begitupun bilangan-bilangan yang lainnya 2 angka ya. Kemudian untuk cabang yang keempat ya berarti satu angka. Ini satu angka dan seperti itu. Nah, kalau kita ambil 4 angkanya, kita tulis dulu semuanya 4 angkanya, maka kita bisa lihat di sini untuk bilangan yang pertama 2275 ya. Kita tulis di sini 2275. Kemudian selanjutnya 2257 dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bilangannya ya sebanyak 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 4 kali 3 12 berarti 24. Jadi totalnya seluruhnya ini ada 24. Ada 24 kemungkinan. Nah, tetapi di sini tidak boleh ada angka-angka yang sama. Jadi tidak boleh ada angka yang sama. Contoh 2275 ini sama dengan ini kan 2275. Jadi ini dianggapnya 1. Ya, dianggapnya 1 buah karena tidak boleh ada angka yang sama. Jadi kalau ada angka yang sama berapapun banyaknya maka itu dianggap 1 buah. Nah, gitu ya. Kemudian begitupun ini ya. 2257 ini sama dengan 2257 ini. Kalau kita lihat untuk bilangan-bilangan yang ini sama dengan bilangan-bilangan yang ini. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 berarti ada 12. Ini berarti dianggapnya ada 6 buah. Ya, dianggapnya ada 6 buah. Begitupun ke bawahnya ya. 7225 ini sama dengan 7225 dianggap 1. Berarti ini dianggap ini sama dengan ini. Berarti ini dianggap ada ada 2. Ini dianggap ada 6, ada 2, ini dianggap ada 1. Kemudian ini dianggapnya ada 2, kemudian ini dianggapnya ada 1. Berarti 6 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 ya. Ada 12. Ada 12. Nah, sehingga dalam persoalan ini berapa banyak bilangan yang disusun dari angka-angka 2275, tetapi tidak boleh ada angka yang sama, berarti ada 12 buah atau 12 apa ya? 12 buah. Ya 12 buah saja ya. Baik, di dalam permutasi ini merupakan permutasi unsur yang sama ya, permutasi unsur yang sama. Nah, kita lihat kalau ini bilangannya merupakan 2275, maka di sini ada 2 buah unsur yang sama. Nah, sehingga karena 2 buah unsur yang sama, nah kita bisa lihat permutasinya merupakan permutasi n ya, n-nya di mana n-nya ada 4 berarti sama dengan 4 faktorial, diambil unsur yang samanya sebanyak berapa buah? Sebanyak 2 buah. Jadi permutasinya merupakan 4 faktorial dibagi 2 faktorial ya, sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 berarti 12. Nah, bagaimana kalau misalkan unsurnya lebih dari yang samanya lebih dari 1 ya, lebih dari 1, misalnya begini. Apabila permutasi ya, banyaknya permutasi n unsur yang memuat misalnya
misalnya lebih dari satu ya. Misalnya ada K unsur yang sama, L unsur yang sama, 3 sajalah, dan M unsur yang sama juga. Misalnya ada 3 unsur yang sama nih dari N unsur tersebut, maka ya kita bisa ambil dia permutasinya merupakan N faktorial, kemudian dibagi, ya tulis saja banyaknya unsur yang sama, K faktorial kali L faktorial kali M faktorial, seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengecek saja unsur yang samanya ada berapa banyak. Nah seperti itu ya, kita contohkan. Kita lihat ada contohnya. Oh ada ya. Oke, kita lihat dari sini berapa banyak kata yang disusun dari kata Agustus. Oke, saya tulis lagi Agustus. Oke, sini ya. Nah kita lihat U ada 2 ya, kemudian A1, G, T1, nah S ada 2 juga, nah, sehingga permutasi unsur yang samanya kita bisa tulis jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sini ada 7 huruf, berarti 7 faktorial ya dibagi unsur yang samanya ada 2 faktorial kali 2 faktorial, karena U nya 2, S nya sama dengan 2. Nah setelah itu kita tulis saja, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini kita bisa coret. Ini 2 faktorial itu sama dengan 2 ya. Berarti kita bisa ini sama dengan 2. Berarti kita bisa coret dengan ini tinggal 2. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Oke, jadi sama dengan berapa? Kita lihat sebentar. (1260) buah ya. 1260 buah, seperti itu ya. Untuk hal yang kecil misalnya ya, supaya lebih paham lagi, misalnya ada tulisannya 3 huruf sajalah supaya gampang. Berapa banyak yang dapat disusun? Ya, ini sama karena A-nya sama dengan ada 2 ya. A-nya ada 2 berarti permutasinya 3 faktorial dibagi 2 faktorial ya, sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3. Nah jadi ada 3 ya posisi. Huruf pertama kemungkinannya ada 3 ya, berarti A, D, A ya. A huruf yang kedua kemungkinannya ada 2 kan. Setelah A berarti D dan A sisanya. Ini juga kalau awalnya D berarti ini A dan A hurufnya. Kalau A berarti A dan D. A D. Huruf yang ketiga kalau A D berarti huruf yang ketiga kan kemungkinannya 1. Kalau A ini kemungkinannya D, kalau DA berarti A, DA berarti A lagi, kemudian AA berarti D, AD berarti A. Nah sehingga kalau kita tulis ADA, AAD ya, DAA, kemudian DAA, DAA, AAD, AAD dan ADA. ADA. Nah, ada 6 ya keseluruhannya. Tetapi kan di sini ada unsur yang sama. Ada ini berarti dengan ini dianggap 1. Kemudian AAD ini dengan yang ini juga dianggap 1. Kemudian DAA dan DAA ini juga dianggap 1. Jadi ada 3. Ada 3
ini ya, yang diambil ada 3, yaitu ada AAD DAA. Saya kira tidak akan ditemukan yang lain ya, kecuali cuma ada 3 posisi seperti ini kalau ditukar-tukar ya, dari huruf AD ADA. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Kalau ini permasalahannya lebih banyak lagi ya, ini ada 1260. Saya kira kalau digunakan pohon faktor seperti ini akan sulit ya, seperti itu. Panjang sekali ya membuat pohon faktornya. Oke, nah di sini Anda coba ya, ini Gajah Mada. Kemudian ini ada nomor 2, sama saja ya. Ini A dan B seperti itu. Silahkan dicoba. Oke, selanjutnya permutasi siklis ya. Nah, ini untuk terakhir, permutasi siklis adalah permutasi yang cara penyusunannya melingkar ya, sehingga banyaknya menyusun n unsur yang berlainan dalam lingkaran itu ditulis seperti ini. Jadi kalau n faktorial dibagi n, kita bisa tulis sebagai n dikali n kurang 1 dan seterusnya sampai kali 1 dibagi n, atau bisa kita sederhanakan, coret seperti ini, maka n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya, atau bisa ditulis sebagai n kurang 1 faktorial. Nah, n kurang 1 faktorial ini merupakan permutasi melingkar ya, atau permutasi siklis ya. Oke, kita contohkan. Pada rapat pengurus OSIS SMA kelas 10 dihadiri oleh 6 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Ini persoalan yang sederhana saya kira ya. Katakanlah ini orang pertama si A, 3 orang si B, C, D, E, F ya. Ada 6 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar. Berapakah susunan yang dapat terjadi? Nah, jadi susunan yang dapat terjadi ya saya contohkan saja. Yang pertama A, B, C, D, E, F seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya kita A, B, C, D, F, E. Nah, itu kan susunan juga ya. Ketiga dan seterusnya ya. Ada berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Nah, ini merupakan permutasi siklis. Ya, kita tidak perlu mencari seperti ini. Nah, kita gunakan saja menggunakan rumus permutasi siklis ini, di mana permutasi siklis sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial, itu sama dengan 5 faktorial. Jadi 5 faktorial sama dengan 120. Jadi nanti ada 120 susunan ya, susunan huruf seperti itu. Nah, untuk secara sederhananya dari 3 sajalah, misalnya A, B, C. Nah, seperti itu juga sama. Berarti kalau A, B, C berarti karena ada 3, berarti sama dengan permutasi siklisnya sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial atau 2 faktorial, sama dengan ada 2 ya. Kita lihat di sini A, B, C, kemudian A, C, B, kemudian tidak ada lagi ya. Nah, jadi arah posisinya harus tetap ya. Jadi A, B, C, A, lalu B, lalu C. Kemudian A, C, B. B, C, A sama dengan A, B, C ya. Jadi B, C, A posisinya sama dengan A, B, C. Kemudian CAB posisinya sama dengan ABC juga karena arahnya melingkar. Betul ya, posisinya melingkar. Yang berbeda itu berarti A, C, CB. Seperti itu ya. Jadi cuma ada 2 susunan saja yang terjadi. Baik. Selanjutnya udah ini ya. Nah, ini di sini ada beberapa soal latihan. Silahkan nanti dicoba-coba dalam soal latihan ini. Misalkan 5 permutasi 3, tentukan berapa nilainya ya. Untuk meyakinkan kita bisa menggunakan kalkulator juga ya. Ada kalkulator saintifik yang di dalamnya terdapat permutasi. Baik, saya kira seperti itu.
Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar saja ditulisnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah belajar. Dari saya hanya sedikit, mungkin kalian lebih banyak browsing juga untuk materi-materi yang lebih dalam tentang ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penulisan yang kurang tepat atau yang tidak sesuai. Saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share juga ya channel ini untuk supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten pembelajaran. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.